Apa yang Anda rasakan sebagai aktivis, berteman dengan seluruh petinggi negeri, bahkan yang sekarang juga di istana teman-teman kita di sana, Pak Jo Saya juga. 2014 kan termasuk yang juga Ya. die hard. Saya ingat, dukung Jokowi kan. Waktu itu saya di panggung dan saya lihat Anda di bawah sebagai pendukung waktu itu kan. Saya kaget waktu itu. Gitu. Oke, cerita dulu bro. Ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang anak manusia itu seperti banyak kisah-kisah yang sering kita baca, kita nonton filmnya. Hari ini adalah pahlawan, besok dia bisa terpinggirkan. Kemarin dia adalah aktivis, besok dia adalah penguasa, dan hari-hari berikutnya kita tidak tahu. Saya mengundang khusus sahabat saya, seorang tokoh mahasiswa di masanya, dan seorang pejabat tinggi di masanya pula. Tapi hari ini sedang sibuk bertarung atau membela diri di hadapan pengadilan. Semua orang tahu siapa dia, setidaknya orang yang menyebut diri sebagai aktivis. Jumhur Hidayat. Bro, makasih sudah datang di sini. terima kasih. Alhamdulillah. Pergaulan saya dengan Anda itu dimulai ketika peristiwa 5 Agustus. Ya, itu awal banget. Tahun 1989. Iya. Saya di Makassar. Komunikasi batin lah ya. Ya, kita belum kenal waktu itu, tapi Pasti. komunikasi batin. Saya di Makassar, Anda di ITB Bandung. Iya. Bersama dengan Marsha, Ganda, Fajrul. itu menolak Rudini masuk di kampus. Iya. Dan seterusnya, kemudian Anda selesai dan tetap menjadi aktivis, dan pada masa pemerintahan SBY, Anda menjadi seorang pejabat tinggi. Sebagai kepala BNP 2 TKI. Orang yang diberikan tugas oleh Presiden untuk mengelola bagaimana TKI kita, terutama yang waktu itu memang banyak bermasalah. Dan setelah itu Anda kembali menjadi aktivis, dan hari ini, tadi bahkan dari pengadilan Anda datang ke sini. Sidang Anda karena Anda dituding atau dituduh terkena undang-undang ETE atau apapun. Kita tampilkan pasalnya. Ini, Jumhur Hidayat memposting di Twitter narasi ini. Undang-undang ini memang untuk primitive investors dari RRC dan pengusaha rakus. Kalau investor beradab, ya seperti di bawah ini. 33 investor asing menyatakan keresahannya terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Masih ada lagi satu tweet yang lain. Kita mulai dari sini, bro. Apa yang Anda rasakan sebagai aktivis, berteman dengan seluruh petinggi negeri, bahkan yang sekarang juga di istana teman-teman kita di sana, Pak Jo Saya juga. 2014 kan termasuk yang juga die hard. Saya ingat. Dukung Jokowi kan. Waktu itu saya di panggung dan saya lihat Anda di bawah sebagai pendukung waktu itu kan. Saya kaget waktu itu. Gitu. Oke, cerita dulu, bro. Ya, kalau situasi kebatinan ketika saya ditangkap kemarin polisi masuk tahanan gara-gara tadi itu ya, tweet itu. Sama seperti zaman 30 tahun lalu juga. Kira-kira temanya juga sama. Ya. Karena itu kan waktu itu kan menolak kebijakan pemerintah juga lah. Nah, yang sekarang juga kira-kira kan itu soal Omnibus Law. Ya. Ya, suasana kebatinan seperti itu. Cuman bedanya dulu yang panik orang tua. Ya. Kita masih 21 tahun kan. Nakal-nakalnya ya. Iya. Ya. Orang tua yang panik puyeng dia. Nah, kalau sekarang yang panik anak istri. Ya. Istri lah terutama kan. Karena kita kan cari nafkah. Jadi ya agak beda memang suasananya. Bisa dibilang lebih berat sekarang kalau mau jujur ya. Karena dulu kan kita
Ya umur 21 tahun lah Iya, saya. iya. Lebih Tidak terlalu banyak yang kita pertimbangkan. betul. Sekarang banyak. Banyak yang pertimbangan. Iya, Jadi ya. oke. Pula ada anak juga sempat dibully kan, dikiranya bapak kamu tuh katanya apa ekstremis ya. Saya bilang Bawi lu bukan korupsi, gue ngapain nggak malu kalau ayah 7 tahun jadi pejabat anak buah presiden, tapi kan ayah nggak ngapa-ngapain. Kayak gini ini perbedaan pendapat, jadi kamu nggak usah malu, saya bilang. Justru bilang ini hal biasa gitu loh. Sempat kayak gitu. Ada anak masih SMP kan. Saya pengen tahu itu karena bagi banyak orang, apalagi saya orang yang mengenalmu dengan sangat. Anda itu kan lengkap tuh, aktivisnya total aktivis. Pejabatnya total pejabat. 7 tahun. 7 tahun gitu kan. Gimana rasanya? Ya, waktu saya jujur aja saya tuh nggak ngebedain di luar sama di dalam ya. Oke. Jadi ada idealisme saya di luar, ketika saya di dalam tuh saya pakai aja. Contoh gini lah. Ya, saya bukan sombong ya. Yang pertama kali menaikkan upah TKI di berbagai negara itu waktu zaman saya jadi kepala BNPB TKI. Karena itu satu keyakinan saya bahwa upah buruh walaupun nggak dituntut ya, tapi kalau itu udah sewajarnya naik, maka saya waktu itu saya tanya deputi saya kan, saya bilang upah TKI di Arab Saudi misalnya berapa sekarang? Dia bilang 600 real. 600 real. Sejak kapan? Sejak tahun 80-an. Jadi 25 sampai 30 tahun. Tidak pernah naik? Tidak pernah naik. Oke. Dan ada alasan, dia bilang, dulu Pak harga kayak Aqua gitu misalnya, dulunya harganya 1 real. Nah sekarang 1 real juga, jadi nggak ada inflasi Pak Jumhur, dia bilang. Wah saya bilang nih, oke juga alasannya, karena tidak ada inflasi maka tidak nuntut gaji naik. Jadi saya bilang nih, siapa yang dibohongin nih? Ya. Oke. Kadal sama buaya, gue buaya dalam arti. Oke kalau gitu gini deh. Kamu cek income per kapita rakyat Saudi bandingkan tahun 80-an dengan sekarang. Oke. Kalau dia lebih kaya, berarti rakyatnya lebih kaya. Berarti bisa menggaji upah TKI kita lebih tinggi, saya bilang. Oke. Ternyata sampai laporan berusaha 2,5 kali, 3 kali lipat lebih kaya. Naikkan, saya bilang. Oh udah. Jadi saya naikkan langsung, terus di berbagai negara juga saya naikkan. Jadi dalam 7 tahun itu saya keluar dari BNP 2 TKI ya. Dalam 7 Anda tahun. 7 tahun jadi kepala BNP? Ya, 7 tahun. Cukup lama ya? Ya, jadi 6 bulan pertama saya jadi kepala BNP udah saya naikin upah tuh. Oke. Saya Januari jadi kepala badan, Juli udah saya naikkan. Oke. Nah, itu dalam 7 tahun saya keluar tuh udah 1.200 dari 600 real, udah 100% naik. Cuma 7 tahun. Sekarang katanya udah 1.500. Jadi sekarang jadi kebiasaan naikin upah, jadi dievaluasi tiap tahun, itu jadi kebiasaan. Memang harus begitu. Iya. Begitu juga di negara-negara yang lain, di Singapura dan sebagainya. Di Singapura saya masuk 280 Sing dolar, dan itu terjadi selama 15 tahun. Dalam 7 tahun saya keluar tuh sudah 510. Oke. Jadi dari 280 udah hampir 100% naiknya. Kan ternyata rakyat Singapura mampu kok menggaji TKI kita lebih tinggi. Dan itu triliunan. Uang masuk ke Indonesia tuh triliunan dengan kenaikan. Karena jutaan manusia kan. Ya. Ya kira-kira kayak gitu. Itu idealisme waktu saya sebagai ketua serikat buruh kan. Jadi ada idealisme yang saya pakai. Dan di dalam saya juga dengan teman-teman yang lain selalu berhubungan kan sama aktivis-aktivisnya. Misalnya contoh gini dulu. Ada Hong Kong, konsulat jenderal di Hong Kong. Ada serikat buruh migran datang ke saya ketuanya. Pak Jumhur itu agak aneh. Kenapa? Konsulat jenderal di Hong Kong itu Sabtu Minggu libur. Padahal TKI itu Sabtu Minggu justru dia punya kesempatan keluar dari rumah untuk mendapatkan pelayanan dari. Iya betul juga. Betul kan? Ya. Jadi aneh gitu. Kan harusnya buka Pak. Oh dia logis nih. Saya langsung panggil bagian umum saya, ketua kepala biro keuangan. Saya bilang saya mau minta konjen Singapura untuk buka lembur. Tapi kalau alasan nggak punya uang, seandainya kamu punya uang nggak untuk bayar lembur? Saya bilang. Cek kita bantu mereka buka kantor hari Sabtu. Oh ada Pak, oke, saya kirim surat ke konjen, saya tembusin ke Menlu atau ke Presiden lah gitu, saya minta Sabtu atau Minggu buka. Ternyata jawabannya, siap kita buka dan kita nggak perlu terima bantuan. Sampai sekarang buka terus kan gitu. Ya? Jadi kayak gitu-gitu kan logik gitu, nggak usah ribut-ribut lah gitu. Iya. Nah, ya, tapi ya relax aja. Tentu saja saya paham bahwa pada catatan ini Anda ingin mengatakan bahwa Anda tidak hanya seorang aktivis. Ada sebuah langkah real yang telah Anda lakukan. Iya. Kita catat itu. Iya. Saya mengakui itu. Tetapi lagi-lagi saya kembali pada pertanyaan saya tadi. Seperti pembukaan saya tadi. Aktivis jadi pejabat, aktivis.
Kalau di penjara mungkin ada yang keberapa kali nih? Kedua kali. Yang pertama pada saat di ITB dulu ya. 5 Agustus tuh. Berapa tahun dulu? Nah, itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun 3 tahun di penjara. 3 tahun. Setelah tapi kan waktu itu sudah selesai ya? Belum dipecat saya. Pemecatan mahasiswa pertama tuh zaman saya. Musim pertama kali rektor memecat tuh zaman itu. Pak Wiranto Arismenandar. Almarhum baru. Iya, baru meninggal kemarin ya. Kemarin Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda jadi pejabat dan kemudian setelah itu Anda menjadi aktivis lagi. Teman-teman Anda kan ada di istana sekarang. Kenapa kemudian kesepakatan perjuangan di masa yang lalu itu seperti tidak tersisa? Ya jadi ya saya sih nggak mau mengomentari orang ya. Tapi ada beberapa teman tuh berpolitik tuh sangat apa gitu seolah hidup mati gitu loh. Jadi sebenarnya berpolitik tuh rileks aja lah gitu. Karena sebetulnya kayak misalnya saya kasih contoh diri saya aja. Ya. Anda tuh Ferry Juliantono nggak? Ferry tahu. Sahabat dong. Ya, sekarang wakil ketua tentu Gerindra. saja, tentu saja. Iya, waktu itu kan sempat berkasus kan. Kemudian masuk penjara. Oh, Ferry kasusnya tentang adalah anti BBM dulu. Oh iya. BBM, kemudian ada pembakaran mobil segala gitu kan. Dia hari ini ditangkap karena ada bukti-bukti memang. Dia bersalah lah pada saat itu dianggap. Kemudian masuk penjara. Saya tuh sebagai kepala badan waktu itu. Anak buah langsung presiden. Saya besuk tuh berkali-kali dengan ajudan, besuk ke Barreskrim, santai aja gitu. Saya rasa SBY pun nggak marah kok. Dia bilang, ya apa sih gitu, kita kan friendship beyond politics lah. Ya kan, jadi nggak usah terlalu ketakutan kalau itu. Ya, saya nggak mau ngomongin siapa itu, tapi ya ke depan kita lebih rileks berpolitik itu, nggak usah terlalu tegang. Kita pengen tahu dong, teman-teman Anda sekarang yang ada di kekuasaan itu siapa aja, bro? Tentu saja saya tahu, tapi saya pengen tahu Anda menyebutkannya gitu. Ya, Fajrul itu satu penjara sama saya. Oh, ditahan sama-sama? Iya dong, kan dia bareng sama saya di Sukamiskin. Enggak, kan yang lebih dulu, itu bersamaan ya? Bareng, ya? berenam. Iya. Satu gelombang ya? Satu gelombang, Fajrul itu bareng sama saya. Ya saya nggak tahu, dia mungkin ya lagi berjuang lah dengan cara dia kan, ya kita hormati aja lah, nggak usah. Oh, ya, siapa yang pernah menjenguk Anda di tahanan pada periode penahanan kekuasaan? Nggak ada. Nggak ada. Saya juga nggak ngerti dan ya saya nggak apa-apa juga. Pentingkah kunjungan seorang teman pada saat seperti itu? Kenapa? Pentingkah? Saya rasa sih penting banget. Penting ya? Gitu kan. Secara psikologis ya? Psikologis saja, pertemanan lah gitu. Saya kunjungi Anda dong. Bahkan dulu bahkan ya Anda kunjungi kan? Iya. Bahkan dulu yang lucu tuh waktu di ITB, saya 5 Agustus itu yang di penjara. Ya tanda kutip saya kan ditangkap sama Pak Harto. Tahu nggak yang besuk saya siapa? Prabowo Sutejo. Pak Prabowo ya? Adik kandungnya Pak Harto. Jadi begitu dia besuk ke kita kan heboh tuh. Sepenjara semua heboh lah, media juga. Dan setelah itu perlakuan orang berubah juga terhadap ini, bukan kriminal biasa lah gitu. Prabowo Sutejo datang dengan segala fasilitas bukan buat kita aja, buat semua. Ada band, peralatan itu ngebantu LP itu gitu. Nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya pasti dia kan lapor dulu sama kakaknya. Pak, gue mau besok anak-anak tuh yang lu penjarain, kira-kira gitu lah. Kira-kira gitu kan. Bahkan dia bilang kalau diizinkan saya mau langsung sekolahkan mereka ke luar negeri, itu Pak Prabowo tuh. Artinya hal seperti itu kita apresiasi lah, sangat apresiasi. Nah harusnya juga kan sekarang sih harusnya nggak begitu juga. Harusnya datang aja lah, relax gitu sebagai teman. Saya undang sahabat kita Fajrul ke sini di podcast saya. Iya. Dan waktu itu dia jawab, mengatakan, oh ya saya akan bela hak-hak kemerdekaan berpendapat teman-teman. Tapi yang tidak melanggar hukum. Waktu itu Anda bersama dengan Amarsa, Ganda, Ondos. Ondos itu anak Makassar, jadi saya kenal gitu. Nah, kemudian termasuk juga Jumhur segala macam gitu ya. Endilala dalam sejarahnya. Hari ini Anda berada pada jalan yang berbeda dengan teman-teman itu ya. Seperti apa Anda menggambarkan diri Anda di tengah situasi seperti ini? Hari ini Ganda sedang dalam proses hukum, ya. Kemudian Anda adalah bagian dari pemerintahan, tetapi dengan hubungan yang luar biasa di masa lalu itu, saya pengen tahu gimana rasanya. Saya tetap mempertahankan pasal 28
yang mengatakan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul itu merupakan hak yang mesti diperjuangkan. Saya membela hak setiap orang untuk berbeda pendapat. Tetapi kalau sudah berurusan dengan hukum, itu adalah kalau sudah misalnya pidana, itu udah tanggung jawab pribadi kan. Nah, pada kalimat yang terakhir itu saya tidak mencoba untuk mendebat karena menurut saya mungkin bisa saja berbeda pemahaman lah dengan apa yang terjadi. Oke, kita tinggalkan soal itu, bro. Tibalah pada beberapa bulan yang lalu ya, Anda ditangkap. Gara-gara Twitter itu tadi. Itu tadi. Ya. Yang saya heran, setahu saya, Anda kan juga pendukungnya pemerintahan ini. 2014 ya? 2014? Iya, saya termasuk yang hardliners juga lah ngedukung. 2019? Saya enggak, saya relatif 2019 di ujung aja saya waktu itu 4,5 tahun tuh saya nggak ngapa-ngapain. Tapi di ujung karena saya harus menyatakan sesuatu, ya saya waktu itu dukung Prabowo gitu aja. Tapi nggak mengerahkan apa-apa. Kalau dengan zaman Jokowi saya mengerahkan pasukan saya. Semua kekuatan saya kerahkan. Gitu. Oh jadi 2019 di ujung mendukung Prabowo. Lebih pada statement aja sebenarnya kalau 2019. Karena saya menganggap ya saya harus konsekuen lah. Saya punya kritik-kritik kebijakan dan kemudian ya masa saya kemudian harus ada alternatif kan. Pada waktu itu saya bilang satu alternatif ya Prabowo itu. Ya udah saya dukung dia tapi tidak hardliner gitu loh. Saya hanya mengatakan bahwa saya harus menentukan sikap aja. Dan itu di ujung di hari-hari terakhir aja. Enggak, bukan. Kalau Jokowi kan saya bikin markas sendiri. Semua gerakan buruh saya konsolidasi yang di Jalan Cokroaminoto itu. Jokowi aja ngirim spanduk ke saya berapa? 63.000 spanduk untuk dipasang oleh relawan yang saya bentuk waktu itu. Dari Bapak katanya bertruk-truk datang. Karena kita punya jaringan se-Indonesia kan waktu itu. Tapi it's fine, nggak apa-apa. Itu masa lalu lah gitu. Yang perlu saya pertanyakan kepada you bro adalah Anda mendukung Pak Prabowo tetapi kemudian ternyata Pak Prabowo malah bergabung dengan pemerintahan. Apa yang ingin Anda katakan dengan itu? Ya itu pilihan Prabowo lah, kita hormati aja. Keyakinan dia bergabung lebih baik untuk bangsa, ya kita hormati aja. Tapi bahwa dengan konsekuensi ada beberapa yang merasa kecewa dari pendukungnya, ya itu juga konsekuensi yang harus dihadapi gitu. Saya rasa kalau saya pribadi ya sudah, mau apa lagi? Saya bukan siapa-siapanya dia juga gitu. Pertanyaannya kemudian kita semakin masuk pada poin utama dari case-nya Anda itu. Lalu apa masalahnya? Masa hanya gara-gara sebuah catatan di Twitter saja, di platform Twitter saja kemudian Anda bermasalah? Coba ditampilkan lagi. Ini apa ini? Biasa aja kan dulu. Apakah karena Anda bergabung dengan kami? Ada spekulasi yang mengatakan seperti itu. Karena kami dianggap satu perkumpulan dari berbagai orang yang kritis sebetulnya. Kemudian tokoh-tokoh, profesor-profesor, dokter, ada jenderal-jenderal juga. Dikira kita ini membuat satu gerakan yang berpotensi untuk coup gitu loh. Mungkin begitu ya. Padahal enggak, kita cuma suara-suara kritis dan suara-suara itu disampaikan lewat jalur resmi. Kita kirim surat ke presiden, ke MPR, ke DPR. Ini tentang concern kita sebangsa. Biasa aja sebetulnya. Nah ada yang spekulasi seperti itu. Seolah-olah ya kalau kita lihat ada spanduk-spanduk kan rusuh kemarin tuh gara-gara kami seolah-olah gitu kan. Kan aneh gitu loh tiba-tiba. Padahal Anda tahu sendirilah kami kayak Rocky Gerung kan cuma kebijakan publik aja yang kita kritisi. Termasuk yang saya ngomongin juga kebijakan publik aja. Ya mereka mungkin punya membangun satu narasi tertentu di kepalanya seperti itu. Akhirnya mungkin ya, tapi saya nggak tahu lah. Dengan latar belakang Anda sebagai seorang aktivis, ya kan, kemudian mengeluarkan narasi seperti ini, itu apakah layak Anda mendapatkan atau diganjar dengan undang-undang ITE? Saya rasa tidak layak. Ini karena masih dalam Coba undang-undang ITE-nya. Saya itu kan saya pasal 28 nih. Saya itu kan kenanya pasal 28? Saya ke 28 ayat 2 ini. Jadi saya pimpinan Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Saya wakil ketua umum sekarang, bidang pengembangan kesejahteraan buruh. Anggotanya tuh 4 juta orang.
Dan semua anggota kita ribut soal Omnibus Law gitu loh. Iya. Ya kan saya memberikan kritik terhadap polisi atau undang-undang itu sangat wajar sebetulnya. Iya. Tidak ada yang saya nuduh orang, tidak. Saya nggak nuduh orang. Ini pasalnya berbunyi begini. Iya. Orang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan. Menurut Anda, tweet Anda itu tidak layak untuk diganjar pasal ini? Saya diganjar, menurut saya tidak pasti. Ya. Dan mereka mengganjar saya karena tweet tadi saya itu seolah-olah saya memunculkan rasa kebencian terhadap yang berbasis antar golongan. Bukan SARA tapi A terakhir ya, antar golongan. Ya. Yaitu buruh dan pengusaha. Ya. Jadi dianggap tweet saya itu adalah tweet yang bisa menimbulkan kebencian kepada pengusaha. Ya sudah kalau Dan Anda tidak sendiri ya? jangan Coba ditampilkan yang lain. coba lihat yang lain ini ya. Yang satu yang ini. Ya ini Saganda kan. ini Ini juga kan- soal serikat buruh sama macam-macam Ya. juga kan. Jadi semua lebih galak-galak dan karena saya dianggap itu ya udah itu dikenain pasalnya. Tapi menurut saya yang lucunya itu adalah pengusaha yang menjadi saya bilang objek yang saya alamat kebencian itu kan dipanggil jadi saksi dari pihak kepolisian. Siapa itu? Haryadin Sukamdhani. Oh Pak Ayah, Mas Arya. Ketua Umum Apindo. Ya. Yang juga ikut mendraft UITE, Omnibus Law Ya. kan. Dia jadi saksi dari jaksa. Ditanya apa benar Pak Haryadi sebagai ketua Apindo resah nggak dan cuitannya Jemur? Enggak, biasa aja. Apa Mas Haris yakin saudara terdakwa ini membenci pengusaha? Enggak, dia bilang gitu. Saya malah minta Mas Jemur dibebasin aja lah katanya gitu. Oh, oke. Di depan hakim. Saya minta Mas Jemur dibebasin aja lah katanya. Karena memang itu biasa. Kalau ada regulasi negara menguntungkan buruh, pengusaha yang jengkel. Ya. Ini brengsek buruh-buruh nih. Gitu kan. Mau enaknya aja. Gitu kan. Ya. Sebaliknya ada regulasi yang menguntungkan pengusaha, buruh jengkel. Dan itu biasa. Sehari-hari kami dengan Apindo, ya itu saling dialognya begitu. Biasa aja. Tapi kok harus dikenakan UITE? Nah itu yang dianggap korban hate speech. Yang dianggap kebencian berdasarkan SARA tadi antar golongan. Dia korbannya, tapi ternyata dia bilang tidak. Malah minta dibebasin. Ternyata dibebasin. Nah, kan lucu. Ditahan sudah berapa lama, Bro? Saya hampir 7 bulan, kurang seminggu. Oh, oke. Dan sekarang persidangan. Sekarang persidangan. Persidangan. Kapan putusan? Perkiraan awal Juni mungkin. Ini- Akhir Juni. Ini Anda keluar karena apa? Penangguhan. Memang meminta penangguhan. Saya minta karena memang juga kalau saya misalnya terus ditahan, tanggal 3 Juni saya harus lepas demi hukum. Sudah habis ya? Seluruh upaya penahanan sudah selesai. Oke. Dan perkiraan sidang selesai itu awal Juli atau pertengahan Juli. Sehingga ya memang ya karena mau lebaran kenapa Pak Hakim dibebasin aja dulu lah saya bilang Ya. tangguhkan. Alhamdulillah majelis hakim mengabulkan gitu. Ganda juga? Dia sudah kadung putus. Dia divonis 10 bulan. Nah, jadi dia udah banding prosesnya. Banding kan di pengadilan tinggi. Sampai Mahkamah Agung lah kalau kasasi. Jadi prosesnya tidak dalam sidang. Kalau saya kan minta ke hakimnya langsung. Gitu. Dan dia sudah terlanjur putus. Sudah Nah sekarang vonis. masih banding. Sekarang banding di tinggi, majelis tinggi. Nah, dia bisa Satunya lagi? Anton Permana. Anton Dia Permana? masih proses juga. Tapi mudah-mudahan sih dia bisa minta penangguhan. Karena masih di pengadilan negeri. Mudah-mudahan bisa. Oke. Berarti kan bertiga ya? Bertiga yang di Bertiga, kemarin ya. tuh ya. Ya, fine lah. Saya ingin kita berdiskusi tentang niat-niat baik di dalam pemerintahan. Ya. Menurut Anda, pemerintahan ini dalam analisismu yang paling kritis, seperti yang saya kenal tentang Jumhur itu, seperti apa? Mungkin gini, pemerintahan itu kan juga tidak berdiri di ruang vakum ya. Oke. Jadi kalau kita bicara lebih besar lagi masalah negara lah gitu. Oke. Atau sistem ya. Saya bicara juga sistem. Misalnya gini, kita tarik satu-satu lah. Kalau soal korupsi ya. Ya. Korupsi itu kan bukan hanya masalah pemerintahan pusat gitu, tapi juga ada yang lain-lain. Nah, saya dulu mengatakan begini, kalau zaman Pak Harto dulu atau kita istilahkan ini otoritarian birokratik rente. Korupsi lah, gitu. Otoritarian birokratik rente. Jadi
Rente yang dihasilkan karena kekuasaan otoriter dan Yes. birokrasi. Ya. Di DPR nggak ada tuh, pengusaha juga nggak ada. Oke. Jadi hanya di situ aja. Nah sekarang konspiratif birokratik rente. Jadi rentenya hasil dari konspirasi pengusaha, DPR, DPRD, menteri atau pejabat daerah dan sebagainya berkolaborasi, berkonspirasi menggerogoti kekuatan. Jadi lebih parah sebetulnya. Ya. Dan ini sistem. Nah ini yang buat kita memang harus ada cara. Dalam bahasa akademik itu dia bernama oligarki. Ya, kira-kira begitu. Oke. Masuk kemana-mana Ya. dan kemudian mengeruk kekayaan negara juga dan juga uang APBN juga. Bisa lebih mengerikan dibandingkan dulu. Gitu. Oke. Dari sisi dari lebih dan memang terbukti kan, Ya. bupati berapa ratus yang masuk, Ya. KPK, gubernur apa semua kan terbukti, menteri-menteri, DPR gitu kan. Karena memang lebih luas itu dari sisi sistem. Nah kalau dari sisi saya kan concernnya dari dulu kan demokrasi dan keadilan sosial. Oke. Demokrasi, keadilan sosial dan kesejahteraan. Ya saya melihat banyak hal sebetulnya kesejahteraan itu bisa lebih dibangun dengan Indonesia yang demokrasi ini misalnya. Contoh gini deh, banyak studi mengatakan di sekitar masyarakat tambang atau masyarakat perkebunan itu begitu tambang dibangun masyarakat yang malah bisa lebih susah gitu. Oke. Itu kan aneh sebetulnya. Kalau kita mau jujur, tanah di tanah dia, kekayaan-kekayaan daerahnya dia, harusnya orang pertama kali yang menikmati kekayaan alamnya orang situ gitu loh. Nah ini kan ternyata orang dari Jakarta, dari luar negeri, investor asing dan sebagainya. Padahal kekayaan itu kayak negara. Nah kayak gini-gini kan menurut saya harusnya ada cara ya. Kalau di luar negeri misalnya gini loh, kekayaan bisnis yang berbasis pada kekayaan negara itu tidak boleh dilakukan oleh swasta. Di Jepang itu yang namanya nelayan ikan pelaut itu nggak boleh swasta, harus koperasi. Karena itu laut punya negara mereka gitu. Kenapa harus satu orang dua orang? Bikin koperasi nelayan. Kehutanan di Eropa yang mendapatkan keuntungan dari hutan itu koperasi. Karena masyarakat situ yang jadi semuanya merasa memiliki usaha itu dan bertanggung jawab untuk memelihara. Kalau orang ujuk-ujuk dari luar ngeruk-ngeruk cabut lagi kan, air hancur lingkungan dan sebagainya gitu. Nah kayak gitu-gitu kan harusnya Pancasila tuh ke arah sana harusnya gitu. Tentu saja saya paham arah pembicaraan seorang jumhur tentang seperti ini. Kita akan bicara tentang kiri atau kanan apa segala macam. Tetapi kan kemudian saya buat menjadi moderat saja pembicaraan kita, bro. Tidakkah seharusnya kita lebih maju dalam hal mengelola negara, dalam hal kesadaran psikologis berbangsa? Saya minum ya? Ya silakan. Iya. Kopi saya enak loh bro. Enak. Ya. Saya belum minum udah enak. Nah, tidakkah harus kita lebih maju? Tetapi dari penjelasan ente tadi itu kan tampaknya kita menghadapi sebuah masalah. Terus di mana problemnya sebenarnya? Apakah kita gagal mengkonsolidasikan bangsa ini atau gimana? Ya, saya rasa kita jujur aja gagal. Faktanya kita nggak pernah keluar dari masalah yang rutin puluhan tahun ya. Bagaimana tadi saya bilang soal import aja. Import barang makanan sendiri nih, beras apa, pangan gitu. Agak aneh juga gitu ya. Tapi ternyata memang mungkin ada interest di situ. Kalau ngomong berapi-api lah kita tidak ikan import dan sebagainya. Tapi ternyata kita ngimport. Kemudian kita memajukan industri. Tapi kita membuka seluas-luasnya barang asing, industri ya. Dari industri apapun dari luar negeri kan hampir bebas masuk ke kita. Sampai Krakatau Steel aja ngos-ngosan gitu. Ya. Nah kayak begitu-gitu kan sebetulnya kalau kita berhasil mengkonsolidasikan kita nih mau seperti apa 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan kita konsekuen dengan garis itu, ya jadi kekurangan negarawan lah. Makanya negarawan ini penting. Betul. Ya, saya jujurnya itu kekurangan negarawan. Ya, kebanyakan politisi. Negara institut ini sebenarnya saya dirikan juga sebenarnya karena pertimbangan itu. Betul. Ya. Tetapi pada akhirnya memang saya harus bertanya pada Anda. Generasi Anda loh, generasi kita loh yang sekarang mengelola negara. Harus betul. Dulu pada saat kita masih mahasiswa dulu, bagaimana dialektika itu luar biasa gitu kan. Sekarang kekuasaan ada di tangan generasi kita. Iya. Tapi kok begini? Terus Karena masalahnya di mana? Karena Anda dan saya nggak berkuasa. saya di BNP 2 TKI alhamdulillah naikkan jutaan upah TKI,
memberantas ratusan ribu perdagangan orang, saya lakukan itu loh. Kalau ketika kita berkuasa ternyata memang kalau kita melakukan perbaikan bisa. Tapi ada juga yang mengatakan bro, bahwa Anda tidak cukup jujur untuk melihat, menilai dan memahami situasi setidaknya pada pemerintahan ini. Di beberapa pihak mengatakan di pemerintahan inilah ada yang real yang dikerjakan. Tidakkah itu perlu mendapatkan apresiasi? Oh, perlu dong. Oke. Perlu apresiasi, kenapa tidak? Misalnya infrastruktur. Oke. Kegandrungan pemerintah untuk infrastruktur bagus. Oke. Tapi kalau offside ya juga nggak bagus dong. Misalnya akhirnya duit negara terbuang gampang baliknya gitu ya. Banyak kan sekarang infrastruktur yang seperti salah bangun gitu. Ada Kertajati, Lintas Sumatera yang ternyata yang naiknya sedikit, balik entah kapan tuh duit itu. Ada di Palembang LRT itu kan uang semua gitu. Ya itu ada kritik di situ. Tapi ada bukti nyata ya itu kita apresiasi. Nggak apa-apa. Jadi fine aja. Iya, masalahnya adalah kadang-kadang kritik dari, saya harus menggunakan kata diksi kelompok Anda. Ada yang berbicara seperti itu. Kelompok aktivis atau orang-orang kritis teman-teman Anda itu kadang-kadang tidak bisa memilah mana yang berhasil, mana yang tidak. Ya, jadi gini juga, ini sebenarnya kita juga yang malu-malu sebagai negara demokrasi sebetulnya. Oke. Jadi gini Bung, kalau negara demokrasi itu kan idealnya ada oposisi. Iya. Cara berpikir yang perbedaan berbeda. itu biasa sebenarnya. Biasa. Oke. Dan Anda jangan mengharapkan pujian dari oposisi. Begitu loh maksud saya. Betul. Jadi yang muji pemerintah biar aja orang pemerintah atau orang yang Iya. netral yang memang kadang-kadang memuji pemerintah, kadang-kadang memuji oposisi. Iya. Kalau orang yang merasa dirinya blok oposisi, ngapain muji-muji? Dan oposisi itu seharusnya dipelihara. Memang kalau negara demokrasi kan begitu, Iya. ganti-ganti aja. Dengan asumsi dia kritik dengan asumsi dia dapat dukungan, Iya, kan, gitu. iya. Itu juga biasa sebetulnya. Jadi kita juga agak malu-malu juga sebenarnya melaksanakan demokrasi yang seperti itu. Nah ini yang akhirnya jadi kacau. Orang yang memang jadi oposisi disuruh muji gitu. Ya susah juga. Kenapa nggak dibalik nanti orang yang pemerintah juga muji oposisi juga. Iya. Oh, kritik kamu bagus kan gitu. Ini kan enggak juga gitu. Akhirnya Masalahnya gitu. kita semua malu-malu. Ya bro, kita kan berharap pada partai politik nih. Ya Saul masih manusia. Ya. Saya masih manusia partai. Oh iya, iya betul. Masih. Tetapi kan kita berharap ada bagian dari parpol kita yang merupakan perangkat demokrasi itu untuk mengambil posisi itu dan menjalankan penyikapan itu. Ya. Tapi kok nggak kelihatan ya? Nggak tahan sama oposisi. Karena di kita ada anggapan bahwa berkuasa itu dengan berbagai fasilitas dan kemungkinan menjadi kaya raya. Itu yang bahaya sebetulnya. Jadi jabatan adalah segala-galanya. Nah ketika itu kan saya bilang politisi tadi. Kalau kita menganggap seperti itu terus, ya memang nggak akan susah berubahnya ini. Beda dengan founding fathers kita kan, yang memang hidupnya tuh berbakti untuk bangsa dan negara. Gitu. Sampai Bung Hatta sampai meninggalnya nggak bisa beli sepatu Belly. Ya. Terus ada cerita lagi Rahmi Hatta mau beli mesin Singer. Ya tiba-tiba udah ngumpulin duit capek-capek, ternyata besoknya nggak jadi beli, dia pulang. Kenapa? Karena ada devaluasi rupiah dengan menjadi satu rupiah. Ya. Padahal suaminya tuh wapres, yang dia tahu rahasia negara, tapi dia nggak bocorin. Itu kayak gitu, moral-moral kayak gitu hampir nggak ada sekarang, hampir tidak ada. Nah akhirnya jadi negara jadi bancakan, dan ini nggak mudah mengembalikan. Kalau harus kembali menarik memori kita ke belakang. Di masa-masa Anda itu sebenarnya, masa kita. Anda kan beberapa tahun di atas sedikit. Ya, beda, sama lah. Kita bisa dibilang itu adalah masa-masa kekuatan dialektika dari mahasiswa itu luar biasa. Luar biasa. Iya kan, luar biasa. Setelah tentu saja angkatannya Bang Akbar ya, Akbar Tanjung waktu itu ya. Tetapi kemudian kalau kita berbicara tentang siapa-siapa saja sekarang yang menjadi bagian dari pemerintah, itu kok seperti tak terlihat itu. Iya. Di mana salahnya, bro? Ini masalah ini juga sih ya. Menjadi orang terhormat memang nggak mudah. Man of honor istilahnya. Menjadi orang terhormat di dalam sebuah sistem itu nggak mudah. Jadi banyak yang kemudian larut gitu. Niatnya merubah dari dalam, tapi dia berubah di dalam gitu.
Nah ini kan fakta yang selalu terjadi sebetulnya. Tapi ada teman-teman kita yang juga berhasil lah dari dalam dia melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Dan ya, intinya gini, jangan karena alasan kita takut, wah nanti kita dirubah di dalam atau aktivis nanti kalau jadi penguasa berubah di dalam. Jangan karena alasan itu kita nggak mau berkuasa gitu loh, nggak mau berpartisipasi dalam kekuasaan, nggak boleh juga. Kita tetap mengharapkan kaum idealis, ya. Kaum idealis itu harus ada di kekuasaan. Ya, caranya gimana? Memang jujur saja, era demokrasi kita sekarang ini adalah era menyingkirkan kaum idealis tadi gitu. Itu Bung bahayanya itu. Di demokrasi yang sangat liberal, serba uang, ya orang-orang yang seperti Bung yang kita nggak pernah ngumpulin uang gitu ya, tiba-tiba harus kampanye dengan uang yang bermiliar-miliar, emang repot. Sehingga teman-teman kita kan yang tokoh-tokoh waktu mereka idealis, ya cuma jadi staf ahli di DPR, yang jadi anggota DPR deh, entah siapa, entah narasinya apa yang pernah dia punya, tapi dia jadi anggota DPR, dia punya uang puluhan miliar waktu menjadi caleg ya. Itu problem, Bro. Anda berhasil untuk terpaksa memaksa saya ini untuk mereview kembali ingatan saya tentang teman-teman kita. Ya memang ada juga katakanlah di DPR ya. Tiba-tiba kehilangan narasi tentang apa yang dia perjuangkan pada puluhan tahun sebelumnya. Betul. Nah, tetapi kan you tamu saya, Bro. Saya harus fokus pada dirimu. Ada pertanyaan dari teman-teman. Kenapa misalnya Jumhur dan kawan-kawan kita juga itu tidak masuk pada mekanisme formal bagaimana melakukan perubahan itu, bagaimana memperbaiki kerusakan melalui partai politik. Ya. Apa yang membuat Anda begitu enggan untuk masuk pada mekanisme formal itu? Ya, mungkin belum. Mungkin belum. Boleh jadi saya setelah keluar dari penjara ini masuk dalam mekanisme formal gitu. Iya. Ya, kita nggak tahu lah partai mana atau bagaimana. Ya, tentu saja Pak, saya paham orang seperti Anda, Ganda atau siapapun teman-teman kita orang-orang kritis itu masuk berparpol itu tidak sesimpel orang yang mencari jabatan. Betul. Atau sekedar duduk di DPR. Betul. Atau sekedar menjadi staf khusus atau komisaris di mana. Tidak sesimpel itu. Betul. Orang seperti Anda. Tentu saja saya paham itu. Tetapi kan pada situasi tertentu memang realitasnya memang partai politik yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan perbaikan itu. Betul. Serusak apapun partai politik itu di memori kita. Betul. Gimana, Bro, kalau menyangkut ya, saya bilang terbuka kemungkinan itu. Itu kan pilihan ya. Jadi kalau satu hari mungkin saya setelah ini selesai saya masuk ke partai politik, satu kemungkinan gitu. Dan berjuang dalam situ dengan idealisme yang saya bawa gitu ya, sangat mungkin. Atau mungkin ikut pilkada atau ikut apa, kan juga itu mekanisme formal ya. Satu kemungkinan juga gitu. Jadi intinya jangan geremeng-geremeng di luar aja lah kan gitu kira-kira kan. Kalau bisa masuk ke dalam sistem, ikut memperbaiki. Saya rasa itu satu. Sebenarnya gini, waktu saya dukung Jokowi ya tahun 2014, sebagian berspekulasi kan yang menginginkan saya masuk di kabinet gitu kan. Tapi kan ternyata saya tidak. Sebenarnya tidak terputus setelah itu. Ada juga komunikasi yang tersambung, bahkan adalah yang datang ke saya untuk satu direktur utama di sebuah BUMN raksasa gitulah. Ada yang datang ke saya. Cuman saya tuh kok nggak berminat ya, karena saya udah kebiasaan di public policy waktu itu kan badan ya. Dan ketika saya harus mimpin perusahaan gitu, saya kayaknya nggak cocok gitu. Jadi saya lebih baik menghindar. Dan saya menganggap menjadi direktur utama di sebuah BUMN itu Anda tidak punya kewenangan langsung untuk memperbaiki masyarakat karena Anda nggak ikut sidang kabinet. Padahal penentuan kebijakan nasional itu di sidang kabinet gitu. Sehingga ya waktu itu kalau saya sekedar itu nggak cocok sama saya nggak usah. Lebih baik saya dari luar memberikan masukan-masukan yang boleh bisa diterima atau juga tidak. Faktanya tidak diterima, masuk juga. Tapi intinya begitu. Jadi tidak putus sama sekali waktu itu. Cuman saya memang nggak di situ, ya sudah, nggak mau diapain lagi. Tapi kalau Anda, menurut saya yang disebut dengan ikut dalam bagian pemerintah, ini menurut saya ya, kalau yang lain mungkin beda lagi. Ikut memerintah itu adalah kalau dia ikut dalam sidang kabinet. Karena di sidang kabinet itu, Anda walaupun sebagai menteri apa saja, boleh bicara apa saja. Karena itu betul-betul brainstorming lah gitu. Dan kemudian presiden jadi
koordinatornya lah untuk ngambil keputusan, ide-ide apa gitu. Jadi misalnya kita perlu membangun 20 pelabuhan, gitu. Alasannya ABCD. Nah, eksekusinya ya BUMN itu gitu lah misalnya kan. Tapi kita nggak setuju Pak, jangan pelabuhan, yang harus kita bangun ini. Nah, itu di sidang kabinet tuh kayak gitu, putus-putus saya kira-kira gitu. Nah, saya menganggap bahwa saya karena saya sukanya di public policy kayak gitu, lebih saya nggak usah aja gitu. Jadi yang nggak ngarepin gaji gitu dan duit itu. Kalau saya mau kan itu duit banyak sekali gitu kan. Gajinya mungkin 200-300 juta sebulan apa semua, tapi saya nggak cocok, saya bilang. Nggak cocok, jadi ya sudahlah. Kapan sidang putusan? Mungkin awal Juni ya. Awal Juli. Awal Juli ya? Atau akhir Juni. Pasal Anda diancam berapa tahun? ada yang 10 tahun juga. Ada 10 tahun, 6 tahun, 3 tahun, dan 2 tahun. Yang 10 tahun itu saya dianggap menyebarkan berita bohong dan sengaja menimbulkan keonaran. Bakar-bakar itu dituduhkan ke saya gitu loh. Maksudnya kok ada... Itu pasal dari KUHP. Dari KUHP, jadi pasal Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana tahun 1946, ya, pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan pasal 15-nya. Itu tuduhan ke saya. Tambah pasal UU ITE. Jadi ada dua undang-undang lah. Undang-Undang 1946 tahun 46 baru merdeka. Jadi ada peraturan yang dari militer itu sebetulnya. Karena waktu itu kan berita bohong berbahaya ya. Indonesia nggak merdeka, ini berbohong. Ini baru tahun 46, bayangin aja. Februari tahun 46 undang-undang itu didirikan. Itu zaman-zaman penculikan, persatuan perjuangan. Ketika saya masih di DPR itu revisi undang-undang KUHP, bro. Saya bagian dari situ. Sayangnya belum diputus ya. Mudah-mudahan saja itu sudah direvisi. Setahu saya iya. Dan sebenarnya ya, bro, saya berpikir sebenarnya ketika Presiden bersikap yang sangat moderat itu kasus Anda itu sudah selesai. Coba harusnya bagus, betul. Sikap Presiden. Betul. Nah ini perintah Presiden ya. Betul. Perintah Presiden untuk Polri dan DPR meminta Kapolri dan seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan terkait Undang-Undang ITE. Meminta kepolisian membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan. Meminta DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE jika tidak memberikan keadilan. Pada saat Presiden bersikap seperti ini, saya pikir udah closing. Ini kan bagus banget ya. Ya, makanya saya jadi agak bingung. Saya mempelajari, tentu saja dengan pemahaman saya tentang bagaimana politik bekerja, itu saya jadi pertanyaan-tanya ada apa sebenarnya. Tapi, bro, saya berharap Anda bisa melewati ini dengan doakan. Saya tahu siapa Anda, bro. Saya tahu Anda akan melewati ini dan saya sih berharap kemudian putusannya yang terbaik. Yang terbaik itu mungkin bebas atau apa segala macam gitu kan. Dan selanjutnya kita bersama-sama memperbaiki situasi ini. Kita berikan apresiasi kepada yang layak kita berikan apresiasi. Tapi kita kritisi yang memang layak kita kritisi. Jangan khawatir, bro. Yang Anda tahu tentang Akbar Faisal masih seperti itu. Sama. Gitu. Jadi ini kan bagian luar biasa nih acara. Ini kan bagian dari demokrasi. Iya. Karena saya tidak lagi di DPR, saya pindahkan pikiran-pikiran saya, permintaan banyak orang, dengan saya membuat podcast. Podcast atau apapun yang bermain dengan publik selalu ada risiko soal itu. Betul. Tetapi ya saya selalu percaya niat baik itu tidak bisa bersembunyi, bro. Betul. Niat baik selalu ada ruang dan tempat terhormat kalau kita lakukan dengan terhormat pula. Iya, saya rasa ini luar biasa. Terhormat lah. Dan mungkin lebih efektif ketimbang jadi anggota DPR, jangan-jangan memberikan suatu apa ya, ini besar. Kan? Saya juga harus tahu diri. Karena media-media mainstream itu, media-media formal itu memang selalu mencari pejabat yang punya authority untuk berbicara. Saya bukan lagi anggota DPR. Tetapi teman-teman bilang bikinlah sesuatu sebab mungkin katanya mereka itu beberapa pikiran saya itu masih layak didengarkan dan di-share. Maka saya ajalah orang-orang teman-teman saya untuk berbicara di sini. Hari ini adalah Jumro Hidayat. Jum, terima kasih ya. Thank you. Sudah datang ke sini. Aku juga terima kasih bisa menyampaikan beberapa hal lah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya, pembicaraan saya, bahkan perdebatan saya dengan sahabat saya, Jumro Hidayat.
seperti yang saya katakan pada bagian awal tadi, pertemanan kami baik secara psikologis maupun secara fisik itu sudah lama sekali. Saya sangat memahami dia dan dia memahami saya. Pada beberapa bagian barangkali ada penyikapannya yang tidak saya setujui, tetapi pada banyak hal pula saya sangat memahami pikiran-pikirannya. Dan semoga saja tayangan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih paripurna kepada kita semuanya, bahwa ada saat kita harus bersikap, tapi ada saat pula kita harus menghadapi risiko. Jumhur Hidayat orang yang telah diajarkan oleh sejarahnya sendiri bagaimana menghadapi risiko-risiko itu. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.